Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan fungsi diferensial parsial. Pada pertemuan ini, kita akan membahas fungsi diferensial parsial, nilai ekstrim, nilai ekstrim, dan optimasi dalam ekonomi. Materi ini juga sangat penting karena banyak permasalahan ekonomi melibatkan lebih dari satu variabel. Oke, misalnya harga dan jumlah barang, modal, dan tenaga kerja, atau produksi dan biaya. Dengan diferensial parsial, kita dapat melihat bagaimana perubahan satu variabel mempengaruhi hasil, sementara variabel lainnya eh, dianggap tetap gitu ya, dianggap tetap. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar, kita lanjut ke slide berikutnya. Di set ini eh, tanyakan apa itu turunan dan diferensial parsial. Turunan parsial digunakan ketika suatu fungsi memiliki dua atau lebih variabel, sorry, variabel. Misalnya terdapat fungsi y sama dengan f dalam kurung x, z tutup kurung. Jika kita ingin mengetahui pengaruh X terhadap Y, maka Z dianggap tetap sebaliknya. Jika kita ingin melihat pengaruh Z terhadap Y, maka X dianggap tetap. Turunan terhadap X ditulis sebagai Fx, sedangkan turunan terhadap Z ditulis sebagai Fz. Setelah mendapatkan kedua turunan tersebut, kita dapat menyusun diferensial total yang menunjukkan perubahan keseluruhan nilai Y akibat perubahan X dan Z secara bersamaan. Konsep ini sering digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor yang pertama keuntungan, terus ada biaya dan permintaan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikut itu ada permintaan dan elastisitas silang. Di sini kita akan menjelaskan pada bagian ini kita membahas hubungan antara harga suatu barang dengan permintaan barang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak barang yang saling berhubungan. Misalnya teh, gula, kopi gula, terus ada motor dan bensin. Ketika harga salah satu barang berubah, permintaan barang lain juga ikut berubah. Betul. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh tersebut digunakan konsep elastisitas silang. Silang. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya yaitu eh, elastisitas silang. Oke, yang pertama tuh ada elastisitas silang, permintaan marginal, menunjukkan hubungan antara dua barang. Jika nilai elastis silang bernilai negatif, berarti kedua barang bersifat komplementer atau saling melengkapi. Contohnya mobil dan bensin. Sebaliknya, jika nilai positif, berarti kedua barang bersifat substitusi atau saling menggantikan. Contohnya teh dan kopi. Kemudian, selain itu terhadap elastisitas harga yang menunjukkan sensitivitas permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Di sini juga ada permintaan marginal, rumus elastis artinya apa? Yang pertama itu seberapa besar perubahan jumlah permintaan saat harga berubah sedikit. Kemudian ada rumusnya elastis harga itu ada N sama dengan QD, apa itu ya? X dikali PQD. Kemudian ada artinya apa? Di sini ada saling melengkapi komplementer seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita pada contoh ini diperoleh elastisitas barang A sebesar negatif 2. Oke, negatif 2. Dan barang B sebesar negatif 1. Artinya, barang A bersifat elastis karena perubahan harga memberikan pengaruh besar terhadap permintaan. Sementara itu, elastisitas silang antara barang A dan B bernilai negatif 3. Karena nilainya negatif, maka kedua barang termasuk barang komplementer. Artinya, jika harga barang A turun, maka permintaan barang A dan barang B akan meningkat. Karena keduanya digunakan secara bersama-sama. Itu. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi ke nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Selanjutnya, di sini kita akan masuk pembahasan nilai ekstrim. Dalam ekonomi, perusahaan selalu ingin mencari keuntungan maksimum atau biaya minimum. Untuk itu, kita perlu ya sebagai pembisnis atau sebagai yang punya perusahaan, kita itu harus perlu menentukan titik optimum dari suatu fungsi. Titik optimum dapat berupa nilai maksimum maupun nilai minimum. Proses pencariannya dilakukan dengan menggunakan turunan parsial. Kemudian di sini ada syarat titik ekstrim, ya. Langkah pertama adalah mencari turunan parsial pertama terhadap masing-masing variabel. Kemudian kedua turunan tersebut disamakan dengan nol untuk mendapatkan kandidat titik optimum seperti carian. Nih, seperti ada langkah-langkahnya, di sini ada maksimum jika F lebih besar dari nol dan F Z lebih besar dari nol minimum dan seterusnya. Setelah dilakukan, pengujian menggunakan turunan kedua. Jika turunan kedua bernilai negatif, maka diperoleh titik maksimum. Jika bernilai positif, maka diperoleh titik minimum. Pada contoh yang diberikan, perusahaan menghasilkan dua produk dengan keuntungan, dengan keuntungan tertentu. Setelah dilakukan perhitungan, diperolehlah jumlah produksi optimal yaitu QA sama dengan 2 unit dan QB 3 unit. Dengan kombinasi tersebut, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah 37. Ya, keuntungannya 37. Kemudian di sini kita lanjut lagi ke optimasi bersyarat. Dalam kenyataannya, perusahaan atau konsumen sering menghadapi keterbatasan seperti keterbatasan modal, anggaran, bahan bahan baku maupun waktu. Oleh karena itu, diperlukan optimasi bersyarat. Salah satunya metode yang digunakan adalah metode Langertz. Langertz. Metode ini membantu mencari nilai terbaik. Meskipun terdapat nilai kendala, meskipun terdapat kendala yang harus dipenuhi. Kita kemudian lanjut ke metodenya. Kita lanjut ke metodenya. Langkah-langkah pertama dalam metode Lagrange adalah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kemudian kendala fungsi tersebut digabungkan menggunakan variabel V, apa ini V? Apa ini V gitu ya? Yang gini. Atau lambda oh itu. Lambda ya, gini seperti lambda lambda itu ya. Setelah fungsi baru terbentuk, kita mencari turunan parsial dan menyamakan dengan nol. Dari hasil perhitungan akan diperoleh nilai variabel yang menghasilkan kondisi optimum. Pada contoh yang diberikan fungsi Z sama dengan ZY, pada fungsi ZY, Z sama dengan XY, dimaksimumkan dengan syarat X tambah 2 sama dengan 10. Hasil akhirnya diperoleh X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2,5. Sehingga nilai maksimum Z adalah 12,5. Oke, itu. Mungkin kalau kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu keseimbangan produksi dan konsumsi. Dalam teori produksi, perusahaan berusaha memaksimumkan output dengan anggaran yang tersedia dan menggunakan metode lunch rate. Diperoleh kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling efisien. Pajak lagi. Pada contoh ini, pada contoh ini dengan anggaran 96 diperoleh K sama dengan 12, oke? K sama dengan 12 unit dan I sama dengan 16 unit sehingga produksi maksimum mencapai 2304 unit, oke? Sedangkan dalam teori konsumsi, konsumen mencapai kondisi optimum ketika rasio utilitas marginal terhadap harga sama untuk semua barang. Jika rasio tersebut belum sama, maka konsumen perlu mengubah pola konsumsi agar memperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian kita lanjut ke metode Kahn-Tucker.
Metode Kantaker merupakan pengembangan dari metode Large. Perbedaannya terletak pada ben- perbedaannya terletak pada bentuk kendala. Jika large digunakan untuk kendala persamaan, maka Counter digunakan untuk kendala pertidaksamaan seperti lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Metode ini banyak digunakan dalam ekonomi karena tidak semua masalah memiliki batasan yang berbentuk persamaan. Pak, kita ambil lagi contoh soal yang dari sebelah, yang biru ini, yang biru tua. Pada contoh soal yang diberikan diperoleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, Z, eh, dan lambda sama dengan 7 dengan nilai minimum fungsi sebesar 28. Oke. Nah, di sini mungkin ringkasannya ya. Ringkasannya untuk terakhir, sesi terakhir. Sebagai penutup gitu ya. Sebagai penutup ada 4 hal yang penting perlu diingat. Yang pertama, turunan parsial digunakan untuk menganalisis fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Itu turunan parsial. Yang kedua, elastisitas. Elastisitas yang digunakan untuk mengetahui apakah dua barang bersifat komplementer atau substitusi. Sub, substitusi, oke. Kemudian yang ketiga ada titik ekstrim atau titik maksimum dan minimum. Diperoleh dengan mencari turunan parsial pertama dan menguji turunan kedua. Itu titik ekstrim. Yang keempat, yang terakhir, metode Large dan Kahn-Tucker digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang memiliki kendala. Nah, jadi inti dari seluruh materi ini adalah bagaimana mencari keputusan terbaik dan terbaik atau kondisi optimum dalam berbagai permasalahan ekonomi. Mungkin cukup dari eh, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak yang kekurangannya. eh saya cukupkan Ibu dan Bapak dosen. Mohon maaf bila kekurangannya. Bila ada kekurangannya, semoga presentasi saya lancar. Semoga presentasi saya bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu dosen. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan sederhana. Yang pertama itu apa itu turunan sederhana? Turunan sederhana adalah konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai perubahan terhadap perubahan variabel lainnya. Dalam matematika, jika terdapat fungsi y sama dengan f(x), maka turunannya ditulis dy per dx atau y pangkat 1. Di bidang ekonomi, turunan sangat berguna karena dapat menunjukkan bagaimana perubahan kecil pada jumlah produksi akan mempengaruhi biaya, pendapatan, maupun laba perusahaan. Jadi, turunan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, yaitu analisis marginal. Analisis marginal digunakan untuk mengetahui perubahan tambahan akibat bertambahnya satu unit produksi. Ada 3 jenis analisis marginal. Yang pertama, marginal cost atau biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang lagi. Yang kedua, ada marginal revenue atau pendapat marginal, yaitu tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan. Yang ketiga, ada marginal profit atau laba marginal, yaitu perubahan laba ketika produksi bertambah. Jika nilai marginal Jika nilai laba marginal positif, berarti laba meningkat. Sebaliknya, jika negatif, berarti laba sedang menurun.
Terus ada contoh yang pertama itu biaya marginal. Pada pada contoh pertama diketahui fungsi biaya total. Untuk mencari marginal cost, kita mencari turunan pertama dari fungsi biaya sehingga diperoleh rumus MC sama dengan 5Q min 20. Kemudian ketika jumlah produksi atau Q sama dengan 6, nilai MC menjadi 10. Artinya biaya tambahan untuk memproduksi unit berikutnya diperkirakan sebesar 10. Selanjutnya dihitung juga average cost atau biaya rata-rata, yaitu biaya total dibagi jumlah produksi. Hasilnya diperoleh nilai sekitar 11,66. Terus ada pendapatan marginal. Pada contoh kedua ini diketahui fungsi permintaan. Langkah pertama adalah mencari total revenue dengan mengalihkan harga dengan jumlah barang yang dijual. Setelah itu, fungsi total revenue diturunkan sehingga diperoleh rumus marginal revenue, yaitu 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 1. Nilai ini menunjukkan tambahan pendapatan yang diterima perusahaan ketika menjual satu unit produk tambahan. Lalu ada laba marginal. Contoh ketiga membahas laba marginal. Fungsi laba diturunkan sehingga diperoleh P per X sama dengan min 800X plus 6.800. Kemudian nilai X sama dengan 9 disubstitusikan ke dalam rumus tersebut sehingga hasilnya min 400. Karena hasilnya negatif, artinya laba perusahaan sedang mengalami penurunan sebesar $400 untuk setiap kenaikan 1000 unit produksi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa menambah produksi sebelum tentu selalu meningkatkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada elastisitas. Elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar perubahan permintaan akibat perubahan harga. Interpretasinya ada tiga. Jika nilai elastisitas lebih dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Artinya konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Jika sama dengan 1 disebut unitary, elastik, artinya perubahan harga dan permintaan sebanding. Sedangkan jika kurang dari 1 disebut inelastis, artinya permintaan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga. Di sini ada contoh elastisitas. Pada contoh ini diketahui fungsi permintaan mobil. Pertama, kita mencari turunan fungsi permintaan sehingga diperoleh dQ per dP sama dengan min 2. Kemudian menggunakan rumus elastisitas didapatkan hasil EP sama dengan min 5. Nilai mutlaknya adalah 5 yang berarti lebih besar dari 1. Artinya permintaan mobil bersifat elastis. Jadi apabila harga naik sebesar 1%, maka jumlah permintaan diperkirakan turun sekitar 5%. Ini menunjukkan bahwa konsumen cukup sensitif terhadap perubahan harga mobil. Oke, ini menurut saya sebagai kesimpulan, turunan sederhana banyak manfaat dalam matematika ekonomi. Turunan digunakan untuk menghitung biaya marginal, pendapatan marginal, laba marginal, serta elastisitas permintaan. Dengan konsep ini, perusahaan dapat menganalisis biaya keuntungan dan perilaku konsumen sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi teori matriks dalam matematika ekonomi.
Dalam presentasi ini, saya akan membahas konsep dasar matriks, operasi matriks, determinan, matriks inverse, serta penerapannya dalam penyelesaian masalah ekonomi. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya matriks dalam bidang ekonomi. Oke, pada bagian ini eh, saya akan mempelajari konsep dasar matriks sebagai salah satu materi penting dalam aljabar linear. Matriks merupakan susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Dalam ekonomi, matriks sering digunakan untuk mengolah data, menyelesaikan sistem persamaan, dan juga melakukan berbagai analisis kuantitatif. Kemudian di sini ada struktur dasar matriks. Struktur dasar matriks terdiri dari baris dan kolom. Banyaknya baris dan kolom menentukan ukuran atau orde matriks. Misalnya, matriks berordo 2 kali 3 berarti memiliki dua baris dan tiga kolom. Selain itu, terdapat konsep diagonal utama, yaitu elemen-elemen yang berada di kiri atas ke kanan bawah. Memahami struktur matriks sangat penting. Sebelum mempelajari operasi-operasi selanjutnya, kita lanjut dulu ke jenis-jenisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis matriks, yaitu ada matriks identitas, yaitu matriks yang memiliki angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Kemudian kedua ada matriks simetris, yaitu matriks yang nilai elemennya sama jika ditukar terhadap diagonal utama. Yang ketiga ada matriks idempoten, yaitu matriks yang apabila dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan matriks yang sama. Jenis-jenis matriks ini memiliki banyak penerapan dalam matematika maupun ekonomi. Kemudian di sini ada operasi dasar matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian antar matriks, penjumlahan, dan pengurangan. Hanya dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ukuran yang sama, seperti 2 kali 2 atau 3 kali 3. Sedangkan pada perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, seperti 2 kali 3 dengan 2 kali 2 atau sebaliknya. Operasi-operasi pada matriks ini menjadi dasar dalam berbagai perhitungan ekonomi seperti analisis input, output, dan model optimasi. Kemudian di sini ada transpose dan ekonomerika. Transpose matriks diperoleh dengan menukar posisi baris menjadi kolom dan sebaliknya. Jika suatu matriks dinyatakan sebagai A, maka transposenya ditulis A transpose. Dalam bidang ekonometrika, transpose banyak digunakan dalam metode estimasi, khususnya dalam perhitungan regresi linear menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Kemudian di bagian yang kedua ini ada determinan dan juga matriks inverse. Pada bagian kedua, saya akan membahas determinan dan matriks inverse. Kedua konsep ini sangat penting karena digunakan untuk mengetahui apakah suatu matriks memiliki inverse dan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Terus di sini juga ada karakteristik determinan. Determinan merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sebuah matriks persegi. Jika determinan bernilai 0, maka matriks disebut matriks singular, sehingga tidak memiliki inverse. Sebaliknya, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks bersifat non-singular dan memiliki inverse. Oleh karena itu, determinan menjadi langkah awal sebelum mencari inverse matriks. Dalam mencari inverse matriks, terdapat beberapa tahapan, yaitu menentukan minor, kemudian kofaktor, dan selanjutnya membentuk matriks adjoint.
minor diperoleh dengan menghilangkan satu baris dan satu kolom dari suatu elemen. Setelah itu dihitung, setelah itu dihitung nilai kofaktor, kemudian disusun menjadi matriks adjoint yang merupakan transpos dari matriks kofaktor. Matriks inverse adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal akan menghasilkan matriks identitas. Namun, inverse hanya dimiliki oleh matriks persegi yang determinannya tidak sama dengan nol. Dalam ekonomi, matriks inverse digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, analisis keseimbangan ekonomi, serta model input, input dan juga output. Kemudian ada kaidah Kramer. Kaidah Kramer merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan. Metode ini berlaku apabila jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel dan determinal matriks koefisien tidak bernilai nol. Dengan metode ini, setiap variabel dapat dihitung secara langsung menggunakan perbandingan determinan. Mungkin demikian pemaparan materi mengenai teori matriks dalam matematika ekonomi. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa matriks merupakan alat yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan matematika maupun ekonomi, mulai dari pengolahan data hingga penyelesaian sistem persamaan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.